pun mikir, Pak, kayak mana lah caranya biar istriku ini nggak minta kerja. Alhamdulillah dapat ide. Asalkan istri minta kerja, ku hamili dia. Asalkan minta kerja, ku hamili dia. Alhamdulillah udah hamil, nggak minta kerja lagi. Nah, makanya kami nikah, Pak, tahun 2011. Ini tahun 2020, anak kami alhamdulillah sudah 4. Pokoknya tiap 2 tahun sekali boring lah. Alhamdulillah. Ini anak kami nanti bulan 12 pas 1 tahun. Aku mau dengar-dengar, minta kerja lagi enggak, gitu kan? Kalau minta kerja lagi, ku hamili dia. Awak orang Indonesia kalau istrinya kerja bangganya luar biasa. Orang Arab istrinya kerja itu aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Amin. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekdes, Sekretaris Desa. Kemudian Bapak Pengurus FKS MM Sunggal. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para ustaz dan ustazah, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus kepada yang di sebelah kanan dan kiri saya. Saya udah berapa kali ngisi ceramah. Baru hari ini aku ada pengawal. Kadang-kadang kalau ada pengawalnya ada 2 gendangnya. Yang pertama karena nggak aman. Atau yang kedua memang biar aman. Ya. Tapi memang saya senang kalau dikawal.
Karena kalau dikawal berarti saya nggak mikirin diri saya sendiri. Saya harus mikirin yang kanan dan kiri. Nanti awak ceramah lama kali, yang kanan kiri dalam hati. Iya. Oh, banyak ya. Iya. Ya gitulah. Lagian memang ceramah ini harus nggak boleh mentingkan diri sendiri, ya kan Pak? Bang. Biasanya saya ceramah 2 jam. Ya. Kira-kira kayak mana ini? Cocok. Ya. Enggak. Ceramah itu katanya jangan lama-lama. Ibu-ibu pernah bilang, Ustadz, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat? Oh ya. Ada lagi yang bilang, Ustadz, ikan kakap, ikan gabus banyak cakap? Udah dapat 2 pantun ini, pasti Ustadz jawab, tenang Bu, ikan mujahir, ikan sembilang, begitu cair, langsung pulang. Saya kalau ceramah sama pejabat biasanya nggak lama-lama. Karena pejabat nggak suka ceramah kalau lama-lama. Saya baru aja nyampe, kemudian panitia bilang, Ustadz, kalau ceramah nggak usah lama-lama. 15 menit saja. Saya dengar kalimat itu bahagianya luar biasa. Kalau disuruh ceramah cepat, awak pun senang. Karena ceramah ini Bu kayak naik angkot jauh. Begitu saya naik panggung, kemudian nggak sampai 15 menit saya ceramah, saya turun. Begitu turun, pejabat itu langsung menyambut saya dengan bahasa, mantap Pak Ustadz, katanya. Saya pun senang, ya, karena dibilang mantap. Habis itu saya tanya, apanya yang mantap Pak? Mantap Pak Ustadz, karena ceramahnya nggak nyampe 15 menit. Oh, ya. Habis itu dia bilang apa? Ustadz, kalau ceramah ini nggak usah lama-lama. Karena jamaah itu kalau Ustadz ceramah, yang ditunggu cuma 1 kalimat dari Pak Ustadz. Isi ceramah saya ya Pak? Bukan Pak Ustadz. Humoris dari saya Pak? Bukan juga Pak Ustadz. Jadi apa Pak? Yang ditunggu itu cuma 1 kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah itulah yang ditunggu-tunggu. Makanya Pak Ustadz nggak usah lama-lama ceramah. Malam ini enak saya lihat suasananya. Yang udah masuk kemari nggak akan pulang. Kenapa? Karena hujan. Tapi kondisi di sini ini karena hujan, cuacanya kayak gini nih, pasti bawaannya mau tidur. Mudah-mudahan ibu-ibu nengok muka saya nggak bisa tidur. Ya, minimal itu dulu ya kan Pak. Kalau perkara ceramahnya kayak mana itu nanti itu. Ya, tapi minimal nengok muka awak nggak bisa tidur. Ibu-ibu yang nggak bisa nengok muka saya rugi. Karena muka saya ini jarang masuk YouTube FKSMM. Iya. Ya, inilah baru masuk ya. Nanti mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya. Ya, tapi ini pun belum tahu juga, Pak. Nanti ditengok ceramahnya hancur kali ceramahnya ini. Habis sudahlah nggak usah lah. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Malam ini kita bertemu di malam ke-12. Malam ke-12 di bulan Rabiul Akhir. Ini udah habis Rabiul Awal. Ini sudah masuk 12 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Saya kalau ceramah
hampir tidak lupa menyebutkan kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu adalah kalender kita, umat Islam. Kalender Masehi nggak pernah saya ingatkan. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti ingat. Ada yang nanya, Ustadz, kalau kalender Masehi kok yakin kali semuanya ingat? Karena di kalender Masehi ada tanggal gajian. Kalau nggak tanggal gajian, tanggal jatuh tempo. Makanya semuanya ingat. Tapi kalau kalender Hijriah, jarang-jarang yang mau buka. Makanya ustadz-ustadz kita semuanya ini terus siarkan kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu punya kita. Kalau punya orang, nggak usah kita siarkan. Punya kita aja. Ya, karena kita punya kalender Hijriah. Jadi ini sudah bulan Rabiul Akhir, Ustadz. Udah. Rabiul Awal kan udah habis, iya. Bulan Maulid kan udah habis, betul. Tapi kenapa kok masih ada Maulid? Ini Maulid ini tradisi, Bapak Ibu. Karena Maulid ini tradisi, nggak ada yang bisa membatasi waktunya. Suka-suka hati orang aja. Mau Maulid sampai berapa lama terserah. Di Sumatera Utara rata-rata Maulid itu hampir 2 bulan. Saya sampai akhir Desember masih ada jadwal Maulid. Ya. Udah. Kan hampir 2 bulan lebih ya. Tapi yang lebih lama ada. Di mana Ustadz? Di Aceh. Di Aceh itu lebih lama lagi. Karena di Aceh itu hampir 4 bulan. Ustadz kok tahu? Ya aku diundang. Ya. Ada ngundang ceramah saya. Di Medan udah habis Maulid saya. Tapi di Aceh ngundang, Ustadz bisa ngisi ceramah Pak Ustadz di Subulus Salam. Habis itu saya bilang bisa insya Allah. Saya tanya acara apa Pak? Acara Maulid Pak Ustadz. Loh, tapi di Medan udah habis. Iya Pak Ustadz, itu di Medan. Di Aceh nggak habis-habis Pak Ustadz katanya. Dalam hatiku cocok ya kan. Kalau bisa 1 tahun tuh Maulid aja. Biar paten. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini tradisi. Kalau yang namanya tradisi nggak ada yang batasin. Jadi mau sampai kapan nggak usah bingung. Ustadz ini nanti bulan 12 Maulid nggak kelamaan, nggak ada cerita kelamaan. Yang penting pesan-pesan terkait dengan Rasulullah nyampe. Nah itu dia. Jadi kalau tradisi ini jangan disamakan sama yang lain. Nggak bisa Pak. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, kenapa orang Islam Indonesia kok sibuk kali Maulid Nabi? Sementara istri Nabi sendiri, Aisyah, nggak ada pernah sibuk mengurusi maulidnya Nabi. Saya ditanya kayak gitu, jawaban saya sederhana. Bedalah. Orang Arab sama orang Indonesia ini beda. Orang Arab nggak suka tradisi-tradisi kayak kita. Orang Indonesia paling suka tradisi. Orang Arab anaknya lahir, akikah, potong kambing, habis itu dimasak kambingnya, bagi-bagi sama tetangga, udah siap. Awak di sini coba ibu misalnya motong kambing, akikah, ibu masak kambingnya, ibu bagi sama tetangga, nanti kawan ibu nanya, kau udah akikah? Ya, udah, mak undang-undang kok ya katanya. Udah, awak dibilang sombong. Ini tradisi. Di Makkah, di Madinah mana ada wirid? Kalau di sini ada wirid. Kalau di Makkah, di Madinah nggak ada arisan. Kalau ibu-ibu di sini ada. Ibu-ibu nih Pak, kalau awak tanya-tanya, Bu kayak mana keadaan ekonomi susah Pak Ustaz. Tapi arisannya banyak kali ini mama. Ya. Arisannya, awak pun bingung. Katanya duitnya nggak ada, tapi arisannya banyak. Makanya mama-mama nih giliran nari arisan, belanjanya banyak. Ya kan Bu? Bajunya banyak. Tengoklah lemari di rumah Pak. Berapa pintu lemari Bapak? Ustadz, lemariku 5 pintu. Pertanyaannya untuk Bapak berapa pintu? 1 Pak Ustadz. Wah, 5 pintu, 1 untuk suaminya. Berarti istrinya 4 pintu. Udah.
Itu lumayan. Ada bapak-bapak bilang, Ustaz, bapak tuh lumayan, 5 pintu, 1 pintu untuk dia. Kalau aku Pak Ustaz, alhamdulillah, aku belikan lemari 5 pintu. 5 pintu itu semua baju istriku Pak Ustaz. Jadi baju bapak di mana? Keranjang Pak Ustaz. Ya Allah. Dalam hatiku mau kenal aku siapa lah biniknya ini ya. Ya, kok tega kali ngeletakkan baju suaminya di keranjang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini orang Indonesia ini tradisinya banyak, makanya jangan disamakan. Dalam kaidah usul fikih, al-adatu muhakkamah, adat itu bisa jadi hukum. Jadi jangan berdebat lagi terkait dengan maulid, nggak usah. Mau nyamakan sama Arab, nggak bisa. Kita kalau mau nyamakan, samakan semua. Jangan satu-satu. Orang Arab sama Indonesia lain loh Bu. Perempuan Arab dinikahi sama orang Arab, begitu dinikahi langsung diperlakukan kayak ratu. Itu di Arab. Indonesia, perempuan dinikahi orang Indonesia, habis nikah langsung diperlakukan kayak jujur. Iya. Itu mama jujur. Kayak apa Bu? Membantu. Iya. Kan betul itu kan? Nggak salah itu. Enggak. Itu fakta, bukan hoax. Ya kan? Fakta. Ya kalau istri orang Arab begitu dia dinikahi, asalkan di rumah, pergi ke dapur tinggal makan. Pergi ke sumur tinggal mandi. Pergi ke kasur tinggal tidur. Habis itu ngapain? Nggak tahulah. Ya, tapi itulah kerjanya. Kalau orang Indonesia semua dikerjainya. Masak dia, nyayur dia, gosok dia, nyuci juga dia. Apalagi Bu, bersihin rumah juga dia. Semuanya. Tapi jangan protes. Itulah fakta kebiasaan yang ada di Indonesia. Perempuan Indonesia sama Arab itu lain. Kalau di sana perempuan Arab rata-rata di rumah. Kalau perempuan Indonesia rata-rata rajin kali keluar. Di sana di Arab, kalau istrinya kerja itu aib. Kalau di sini istri awak kerja Pak, itu kebanggaan. Kayaknya hebat kali awak kalau istri awak kerja. Di Arab enggak. Di Arab tuh malah yang jadi marwah kalau istrinya di rumah. Saya ditanya sama kawan, Puji kerja di mana? Dosen di Pancabudi. Oh gitu ya, iya. Istrimu di mana kerjanya? Di rumah. Dia langsung nggak semangat meresponnya. Tapi ada kawan saya ditanya, kau kerja di mana? Prudensial. Istrimu di mana? Oh istriku PNS. Langsung, mantap kali kau cari bini kau ya katanya. Pandai kali kau katanya. Udah dianggap istrinya PNS itu mantap. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka istri saya di rumah. Karena saya ini orangnya payah Pak. Kalau pulang nggak ada istri, itu rasanya pening pala berbi. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang kalau nggak ada istri itu suntuk awak di rumah. Makanya istri saya asalkan mau pulang tuh saya tanya aja, Umi di mana? Ya di rumah lah katanya. Jadi mana lagi katanya. Udah, kenapa? Karena kerjaan istri saya cuman di rumah. Ustadz, istri Ustadz tamat SMA ya? Oh enggak, istri saya tamat S1. Alhamdulillah S1 dari UIN, dari IAIN. Ya, bisa cari kerja Ustadz? Bisa. Tapi istri saya bilang di rumah aja ya Umi. Ya, istri saya bilang iya Abi di rumah aja. Tapi lama-lama nggak tahan juga dia. Asik minta kerja aja dia. Gara-gara minta kerja aja aku pun mikir Pak. Kayak mana lah caranya biar istriku ini nggak minta kerja. Alhamdulillah dapat ide. Asalkan istri minta kerja, ku hamili dia. Asalkan minta kerja, ku hamili dia. Alhamdulillah udah hamil nggak minta kerja lagi. Nah, makanya kami nikah Pak tahun 2011. Ini tahun 2020 anak kami alhamdulillah sudah 4. Pokoknya tiap 2 tahun sekali boring lah. Alhamdulillah. Ini anak kami nanti bulan 12 pas 1 tahun. Aku mau dengar-dengar, minta kerja lagi enggak gitu kan?
Kalau minta kerja lagi, ku hamili dia. Iya. Awak orang Indonesia kalau istrinya kerja bangganya luar biasa. Orang Arab istrinya kerja itu aib. Kan beda kan? Orang Arab kalau poligami itu marwah. Naik marwahnya, Pak. Orang Indonesia kalau poligami itu aib. Bapak teslah poligami. Pak Sekdes poligami lah, Pak. Ya, hilang job. Ya kami aja Ustadz diancam sama mama-mama. Bayangkan mama-mama ngancam. Apa katanya Ustadz? Cobalah poligami. Nggak kami undang Ustadz. Bayangkan tuh, dalam hati daripada nggak ada job. Nah, tapi memang Bapak Ibu beda. Di sana poligami itu marwah. Bahkan ukuran kaya itu dari poligami, Pak. Bapak yang pernah ke Tanah Suci pasti pernah ditanya pedagang Arab. Kam zaujuka, berapa istrimu? Saya ditanya, kam zaujuka, berapa istrimu? Wahid, saya bilang, satu. Apa katanya? Anta miskin. Jadi bapak-bapak di sini yang istrinya satu, miskin. Pak Sekdes berapa istri? Kalau gitu bapak miskin. Jangan sok kaya. Ya. Nah, baru ditanya, Ustadz berapa istri? Atu. Berarti miskin. Itu kan ukuran orang Arab. Orang Indonesia mana ada kayak gitu. Orang Indonesia itu ukuran kekayaan dari harta. Tengok rumahnya, tengok mobilnya, tengok kebunnya, ya kan? Itulah yang ukur orang kaya. Beda loh. Macam buat rumah aja. Tengok orang Arab buat rumah. Simple aja. Petak persegi gitu aja, Pak. Nggak ribet macam awak. Awak ada yang letter L lah, letter U lah, letter M lah. Macam-macam letter. Ya, udah. Itu, Bu. Di sana kayak petak gitu saja. Ustaz sok tahu, Ustaz. Saya kan pernah masuk rumahnya Habib Rizik. Waktu di Mekah. Saya tengok dari luar rumah Habib Rizik itu biasa aja. Begitu masuk di dalamnya, oh bagus Bu, di dalamnya. Itulah orang Arab. Di depannya biasa, di dalamnya bagus. Awak tengoklah kalau rumah awak, macam-macam bentuknya. Reliefnya pun macam-macam. Cantik rumahnya, cantik. Depannya ada bunga. Kayak gini nih lah. Apalagi mama sekarang ini lagi demam bunga. Yang bunga lagi naik daun, bunga janda bolong. Harganya mahal. Ini di depan banyak bunga, cantik. Begitu masuk rumahnya macam kapal. Jujur. Iya, kan anak stres awak. Dah. Terus Pak, di sana udah kayak kotak persegi, ditingkat pula rumahnya. Awak di sini kalau persegi kayak gitu tingkat, itu namanya apa? Ruko atau sarang walet. Iya. Ruko itu namanya. Di sana enggak, rupanya ada filosofinya. Di sana kalau rumahnya tingkat, Pak, tingkatnya itu disesuaikan dengan jumlah istrinya. Kalau istrinya 2, rumahnya tingkat 2. Kalau istrinya 3, rumahnya tingkat 3. Kalau istrinya 4, rumahnya tingkat 4. Jadi kalau nandain berapa biniknya, tinggal tengok rumahnya aja. Habis itu kutanya lah sama orang Arab. Jadi kalau istrinya 4, siapa? Istri yang mana yang di lantai 4? Dijawab orang tuh, yang muda lah Ustaz. Kalau yang tua, ya lempoh lah dia, naik turun, naik turun. Terakhir cepat meninggal. Tapi di Indonesia, anggaplah ya Pak, kita poligami nih. Kira-kira bisa nggak ngeletaknya satu rumah? Payah. Pak Sekdes mau poligami 4 bininya. Nggak bisa narok satu rumah. Dipencar-pencarkan rumahnya. Ya, di mana rumahnya? Satu di Semencirim. Satu lagi di Tembung. Satu lagi Sampali. Satu lagi di Deli Tua. Terakhir yang cepat meninggal siapa? Pak Sekdes. Ngecer keliling-keliling. Keliling-keliling ngecer, terakhir cepat meninggal awak. Makanya kalau di Indonesia ini poligami, awak yang cepat meninggal, Pak. Ya, kalau lain sama di Arab. Saya mohon maaf, kenapa saya sampaikan ini di awal? Supaya Bapak Ibu kita semuanya paham
bahwasanya kalau terkait dengan tradisi jangan disama-samakan. Tapi kalau doktrin ajaran Islam seluruh dunia sama. Pakai Al-Quran dan hadis. Udah selesai. Tapi kalau masalah tradisi nggak bisa. Dalam kaidah usul fikih lagi ada disebutkan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Berubahnya hukum itu dipengaruhi adalah oleh perubahan waktu dan tempat. Imam Syafi'i sendiri ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu yang sudah lama, qaul jadid yang baru. Bisa berubah rupanya. Itu perubahan dipengaruhi oleh apa? Waktu dan tempat. Imam Syafi'i bilang kalau dalam kondisi normal, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, itu batal wuduknya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, awak ke tanah suci, tidak batal wuduknya. Jangan bilang pindah mazhab ya Pak. Enggak. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau dalam kondisi normal, lawan jenis bersentuhan, batal wuduk. Tapi kalau dalam kondisi darurat, tidak batal. Jadi kan artinya apa? Berubah kan? Berubah. Jadi jangan awak ini. Dulu suntik meningitis terbuat dari lemak B2. Dibolehkan. Tapi kalau sudah ada yang tidak mengandung lemak B2, maka itu jadi haram. Berubah kan? Seiring dengan perubahan waktu. Dulu Pak, melukis nggak boleh. Menggambar nggak boleh. Kenapa? Pada zaman Nabi dilarang. Karena Nabi khawatir kalau seandainya dibolehkan melukis, dibolehkan menggambar, nanti orang akan melukis wajah Nabi. Dan terakhir kita nanti tidak menyembah Allah, malah mengkultuskan Nabi. Maka nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, foto boleh? Boleh. Menggambar boleh? Boleh. Awak berfoto boleh? Boleh. Nanti saya khusus minta foto sama abang kanan, abang kiri ini. Biar ku viralkan dulu ini. Sedap ini Pak. Ya, baru kali ini saya ceramah ada kanan kiri. Kalau malaikat nih, ini Rokib, nih Atid. Ya. Tapi Bapak Ibu ini Ustadz. Ya, ini karena sayang sama Ustadz. Ya, kan kasihan Ali Jaber kena tikam, ya kan Pak? Kemudian banyak lagi ustadz yang lainnya di Aceh ada dan seterusnya. Ya kita menjaga-jaga. Cuman kalau aku tengok muka-muka Bapak Ibu yang ada di sini nih, ini mukanya baik-baik semua ini. Ya, bukan mau nikah sama aku, malah mau minta foto nanti pulangnya. Ya kan Bu? Ya, tapi insya Allah Bapak Ibu, kita di acara maulid ini mentradisikan yang baik. Ustadz, maulid itu kan hari kelahiran Pak Ustadz. Iya. Kalau hari kelahiran, berarti Pak Ustadz, yang namanya maulid ini Pak Ustadz, mengucapkan selamat ulang tahun juga Pak Ustadz. Iya. Sama nih kayak ulang tahun. Cuman Bapak Ibu, ulang tahun itu ya ada yang tradisinya dibolehkan, ada yang enggak. Kalau kita ulang tahun sekarang ini udah bagus-bagus lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu ulang tahun kan, sebutannya aja pun kurang islami. Kalau sekarang udah islami. Dulu namanya ultah, ulang tahun, sekarang yaumul milad. Udah keren. Dulu orang ucapinya happy birthday to you. Sekarang happy milad. Dulu orang doakannya panjang, kurang panjang. Sekarang doanya singkat. Barakallahu fi umrik. Walaupun mama-mama ditanya apa artinya Bu, pokoknya barakallah lah Ustaz. Ya, nggak usah ditanya-tanya, barakallah aja lah pokoknya. Ya, barakallah itu Bu artinya keberkahan Allah fi umrik, pada umurmu. Dulu orang ulang tahun ngundang keyboard, sekarang orang ulang tahun banyak ngundang anak yatim. Itu kan keren itu. Orang ulang tahun ngundang anak yatim. Kalau bisa ngundang ustadz juga. Jangan lupa. Jangan anak yatimnya aja diundang, ustadz juga diundang. Lo daripada 2,5 juta ngundang keyboard dapat dosa. Bagus ngundang anak yatim sama ngundang ustadz. Ngundang anak yatim, undang anak yatim 20 orang.
Satu anak yatim kasih 100.000. 20 orang baru berapa? 2 juta. Sisanya Ustaz. Iya. Kan udah jelas. Itu Pak kalau aku sama anak yatim. Kalau nggak sama anak yatim, lain lah. Tapi Bapak Ibu, udah Pak Ketua jangan pikiri kali. Ya, tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kan lumayan kan? Ngundang anak yatim, ngundang ustadz, menambah keberkahan. Dulu orang ulang tahun tiup lilin, sekarang alhamdulillah udah banyak yang nggak pakai lilin. Itu keren. Awak ini udahlah nggak usah pakai lilin-lilin lagi ya Bu. Ini kadang-kadang awak udah tua pun masih tiup lilin juga. Kasihan awak nengok mama-mama nih tiup lilin. Lumayanlah lilin yang sekarang ini. Paling banyak 2. Karena lilinnya berupa angka. Angka umur kita kan paling banyak 2 angka. Jarang itu yang nyampe 3 angka. Cepek gitu, jarang. Masih 90 aja udah game over. Ya, tapi kita 2. 2 itu ya sikit. Kalau dulu berapa umurnya? Ulang tahun ke-5, 5 lilinnya. Ulang tahun ke-20, 20 lilinnya. Nenek-nenek ulang tahun ke-70, 70 lilinnya. Dihidupkan semua lilin sama cucunya. Habis itu cucunya bilang, Nek, tiup. Datang nenek itu pun nggak tahu diri juga, ditiupnya. 70 lilin nggak mati-mati, malah nenek itu duluan yang mati. Kalau ada nenek-nenek mati karena niup lilin ulang tahun, itu nenek matinya bukan mati syahid, tapi mati offside. Mati sebelum bertaubat kepada Allah. Kita jangan. Kalau apa udah nggak usah lilin-lilin ya Bu ya. Sekarang bahkan banyak pakai apa? Pakai nasi tumpeng. Ah udah enak. Ustaz emangnya kalau kue ulang tahun nggak boleh? Boleh. Tapi jangan pakai tiup lilin. Nah, itu aja. Dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini Maulid Nabi ini kan sebenarnya mengingatkan kita. Kita ini sadar nggak kita ini umat Nabi? Oh sadarlah Pak Ustadz. Mana mungkin nggak sadar. Jadi kalau kita sadar, apa bukti kita ini umat Nabi? Nah inilah Ustadz, aku asalkan disebut nama Nabi, aku sholawat. Bagus, tapi ternyata Bapak Ibu, bukan hanya itu ciri-ciri kita umat Nabi. Ciri-ciri kita umat Nabi itu ada disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fath ayat 29. Di surah Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ini Allah yang bilang, Muhammad adalah Rasul Allah, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa itu? Umat Nabi. Apa ciri umat Nabi? Paling enggak ada 4 yang saya baca tadi itu. Pertama, umat Nabi itu asyidda alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Siapa yang bilang umat Nabi? Saya Ustadz, sudahkah bersikap keras terhadap bentuk kekafiran? Baru nanya, Ustadz, bentuk kekafiran itu kayak mana Ustadz? Ya. Dalam tafsir Al-Misbah, bentuk kekafiran itu dimaknakan asyirku billah, menyekutukan Allah salah satunya. Kalau kita tiap tahun maulid Nabi, tapi kemusyrikan masih ada, berarti maulid Nabinya itu kurang efektif dalam menghempang kemusyrikan. Ustaz, masih ada orang yang percaya sama Mbah Dukun. Oh berarti belum umat Nabi yang seutuhnya. Ini Mbah Dukun ini bahaya juga nih Pak. Kalau di Medan lebih akrab disebut orang pintar. Saya kadang nanya-nanya, lo di kampung namanya Mbah Dukun, pindah ke kota kok namanya orang pintar. Rupanya biar agak lembut sedikit. Ya, Mbah Dukun disebut orang pintar karena yang datang orang bodoh. Jadi siapa yang datangi Mbah Dukun itu namanya orang bodoh. Nggak usah kita bilang, udah paham sendiri aja lah.
Awak mau minta kaya sama Mbah Dukun. Mbah Dukun itu aja pun pening. Awak mau minta kaya sama yang maha kaya. Jangan sama Mbah Dukun. Awak datang ke rumah Mbah Dukun mau minta kaya. Nengok rumahnya aja pun bocor-bocor. Tapi herannya Mbah Dukun ini pandai kali ilmu tolak balaknya. Mbah, aku mau minta kaya sama Mbah. Tapi aku tengok Mbah kok miskin, Mbah. Ya memang ilmuku ini nggak untuk aku, katanya. Untuk orang, katanya. Dalam hati awak, bodoh kali Mbah. Ya, masa Mbah biarkan orang kaya, Mbah sendiri miskin? Kan bodoh dia itu. Ya, tapi Bapak Ibu dalam hati Allah, masih banyak orang percaya, masih. Ibu-ibu mau buka kedai lontong, minta pelaris pula. Walah bu. Jangan lagi ya Bu ya. Buka kedai lontong, buka aja kedainya. Ya, rasanya itu diperbaikin ininya biar enak kayak mana. Nanti laris itu. Nggak usah pelaris-pelaris. Ini nanti dibuat pelaris 2 bulan mulai nggak laris karena ada saingan. Datang sama Mbah Dukun, Mbah ini kayak mana nih Mbah? Jualanku udah mulai nggak laris nih Mbah. Ada saingan kau? Ada Mbah. Ntar aku tengok dulu. Oh, kenapa Mbah? Ini ada yang ganggu lontong kau ini katanya. Loh Mbah, lontongku diganggu Mbah. Ya, bukan lontong, kedai lontong. Dah. Siapa yang ganggu Mbah? Ah itulah saingan kau yang baru itu. Kayak mana dia ganggunya Mbah? Oh dia itu ganggu kedai lontong kau. Kedai lontong kau itu dilempari tanah kuburan sama dia. Makanya kedai kau gelap. Loh Mbah, tapi aku masuk listrik Mbah katanya. Oh alah, nggak ngerti kau. Udahlah, nanti aku syaratin. Iya Mbah. Terus kayak mana Mbah? Ya udah besok kau pergi juga ke kuburan. Habis itu Mbah, kau ambil tanah kuburan. Setelah itu Mbah, kau lemparkan juga tanah kuburan itu ke kedai lontong dia. Biar apa Mbah? Biar gelap kedai lontong kalian berdua. Terakhir dua-duanya tutup lontongnya. Siapa yang buka kedai lontong? Mbah Dukun. Memang bodoh lah ditokohi sama Mbah Dukun. Aduh. Ada yang ini anaknya sakit, udah demam 3 hari, yang didatangi siapa? Mbah Dukun. Tahu lah Pak, Mbah Dukun ini Pak, ujung-ujungnya apa? Keteguran. Asal datang ke Mbah Dukun pasti jurusannya keteguran. Mbah ini anakku demam 3 hari Mbah, belum sehat-sehat, kayak mana nih Mbah? Oh bentar aku tengok dulu. Pegang anak itu. Oh, ini anakmu ini keteguran ini. Awak nanya, keteguran siapa Mbah? Oh ini keteguran neneknya ini. Jarang itu Pak dibilang keteguran kakeknya. Selalu aja dibilang keteguran neneknya. Beruntunglah bapak yang bakal jadi kakek, nggak kena ini. Ya, tuduh sama Mbah Dukun. Asik neneknya aja. Rupanya Pak, ada jamaah saya pernah curhat. Ustadz, aku kan pernah datang ke Mbah Dukun kan Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz, anakku keteguran. Kutanya lah, keteguran siapa Mbah? Oh ini keteguran neneknya. Ku bilang lah Pak Ustadz, oh Mbah apa? Neneknya masih hidup loh Mbah. Loh jadi siapa katanya? Nah, berarti kakeknya lah. Kakeknya main catur itu Mbah katanya. Rupanya si Mbah itu tebak-tebak jambu rupanya. Ya salah strategi. Maunya tanya dulu, mana neneknya? Kan gitu dulu aturannya kan. Ini enggak langsung neneknya. Rupanya neneknya masih hidup. Ya. Tapi walaupun neneknya udah meninggal, kita yang bodoh nih masih percaya juga. Oh, keteguran neneknya ya Mbak? Iya, jadi kayak mana Mbak? Udah nanti aku kasih obat. Tapi besok kau ziarah ke kuburan neneknya. Habis itu Mbak, ya biasalah kau ya baca Yasin, tahtim, tahlim, doa. Habis itu Mbak, kau pegang batu nisan nenek tuh, kau bilang sama nenek, jangan ganggu-ganggu cucunya. Awak yang bodoh, besoknya pergi ke kuburan. Awalnya bagus, baca Yasin, taktim, tahlil, doa. Habis tuh, peganglah batu nisan nenek. Oh nek, ini cucumu lagi sakit nek. Kata Simbah, nenek yang negurin. Nek, jangan ganggu-ganggu cucumu ya nek. Kalau nenek tuh bisa jawab Bu, pasti dijawabnya. Oh ala nak, aku aja di sini stres. Kayak mana lah aku mau ganggu cucuku.
Orang meninggal itu di alam kubur ngurusin dia sendiri aja pun udah pening. Konon lagi dia mau nyakiti orang pula. Mana ada dalam Islam diajarkan orang yang mati bisa ganggu orang yang hidup. Mana ada? Di mana kita belajar kayak gitu coba? Dah. Ini ada lagi orang yang mati gantung diri gentayangan katanya. Mana ada orang mati gantung diri gentayangan? Ibu percaya nggak kalau ada yang bilang mati gantung diri gentayangan? Kalau percaya syirik awak itu. Mana ada orang mati gantung diri gentayangan? Kalau dalam Islam betul ada orang yang mati gantung diri gentayangan, saya adalah orang pertama yang akan milih mati gantung diri. Ibu ikut? Ya wes nggak melu. Ya. Ustaz kalau gitu Ustaz, iya cobalah Pak bandingkan. Oh gantian. Iya. Kalau yang ini agak lumayan bisa senyum. Yang abang ini tadi bingung. Iya. Iya. Baik. Bapak Ibu, dalam Islam itu nggak ada orang yang mati gantung diri gentayangan. Kalau ada kan saya bilang, saya orang pertama yang akan milih mati gantung diri. Kenapa? Ya coba bandingkan aja. Mati biasa. Mati biasa, dimandikan, disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Pulang keluarganya, siapa yang datang? Malaikat mungkar, nakir. Datang malaikat mungkar nakir nanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Nggak bisa jawab, siksa. Habis awak kena siksa. Giliran yang mati gantung diri, dimandikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan. Pulang keluarganya, dia pun tayangan. Datang malaikat mungkar nakir. Loh mana nih kok nggak ada? Nanti akan muncul cerita baru. Malaikat mungkar nakir kejar-kejaran sama yang mati gentayangan. Apa enggak nambah kerjaan malaikat mungkar nakir? Ngejar-ngejarin itu aja. Dan kalau ada yang mati gentayangan, yang paling susah siapa? Bapak-bapak. Kalau istrinya ninggal duluan gentayangan, habis bapak-bapak. Enggak bisa nikah lagi. Asal kamu nikah, kawin. Tak selentik yo. Udah. Nggak bisa, Pak. Bapak nggak bisa kawin lagi. Karena saya tahu bapak-bapak nih, pasti kalau istrinya ninggal, nikah lagi. Makanya Ibu jangan buat surat perjanjian ya Bu ya. Jangan. Ini kurang kerjaan Bang, surat perjanjian kita buat ya Bang. Kalau adik duluan ninggal Bang jangan nikah lagi. Alah Bu, diteken memang diteken, tapi nggak akan pernah itu ngaruh. Bapak-bapak ini kalau udah ninggal biniknya, jangan sok kali lah, enggak Ustaz, enggak. Maksudnya enggak salah. Mana tahan, ya kan Bu? Tapi kalau ibu-ibu suaminya ninggal, tahan. Makanya banyak Pak, ibu-ibu ini kalau suaminya duluan ninggal, enggak nikah-nikah lagi. Tapi kalau bapak-bapak, mana ada cerita, pasti nikah. Kalau ibu-ibu ini enggak. Ya, kalau bapak-bapak yakin aku nikah. Ada di kampung Pak, bapak-bapak nih ninggal istrinya tiap hari ziarah kubur. Orang bilang bagus sekali bapak ini. Istrinya ninggal tiap hari dia ziarah. Sayang kali dia sama istrinya ini. Ada yang penasaran, betul nggak itu? Ditanya lah Pak, ku tengok bapak tiap hari ziarah ya Pak ya. Oh iya katanya. Sayang kali bapak sama istri bapak ya. Ya itu betul juga. Tapi ada yang lain sebabnya kenapa aku tiap hari ziarah. Loh kenapa Pak? Gini ceritanya. Istriku dulu waktu masih hidup dia bilang sama aku, Bang nanti kalau adik yang ninggal duluan Bang, Abang jangan nikah dulu ya Bang ya. Sebelum tumbuh rumput di kuburanku ya Bang. Jadi karena dia bilang kayak gitu tiap hari lah aku ziarah. Biar nyiram-nyiram kuburan, biar cepet tumbuh rumput di kuburan. Walah, awak pikir sayang kali lah dia. Rupanya biar cepet tumbuh
rumput di kuburan. Itu bapak-bapak, Bu. Ibu jangan ketawa aja, ini betul. Kalau mama-mama coba ninggal suaminya, jarang tuh yang mau nikah lagi. Malah ada janda datang sama aku. Datang, Pak. Bukan janda bolong. Ya, janda datang. Begitu dia datang sama awak bilang apa? Ustadz, aku janda. Apun, oh, janda. Habis Ustadz, aku mau nanya sama Pak Ustadz. Apa itu, Bu? Ustadz, aku mau nikah, Ustadz. Mau nikah lagi. Oh, baguslah. Udah ada jodohnya. Belum, Ustadz. Inilah aku mau nanya sama Pak Ustadz, katanya. Apun nanya apa? Ini. Rupanya dia nanya apa, Bu? Ustadz, ini kan aku kan janda, Pak Ustadz. Kalau seandainya aku nikah lagi, Pak Ustadz, nanti aku di surga kira-kira sama suami yang mana ya, Pak Ustadz? Ditanya kayak gitu, ku jawab, manalah aku tahu, Bu? Ku bilang, tengok aja lah perkembangan nanti. Ya, awak ditanya. Kalau mau tahu Ibu ya ninggal lah dulu. Ya. Tapi saya mau bilang, kenapa dia nanya gitu, Pak? Ibu janda ini nanya gitu, karena saking kan dia pengen nanti di surga sama suaminya. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, pernah aku nanya bapak-bapak, tapi enggak yang di sini, ya, yang di luar sana. Aku tanya lah, Pak, maaf ya Pak, ya Ustadz. Kira-kira Pak, nanti kan kita kalau di surga kan ada bidadari, Pak, bidadari surga. Bapak gimana kira-kira? Pengennya bidadari surga itu istri bapak aja atau yang lain? Dengan cepat bapak jawab, kalau bisa gantilah Pak Ustadz ya, katanya. Ya, aku di dunia dia, di akhirat dia lagi kan suntuk aku Pak Ustadz, katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, alah. Pak Ismail harus senyum-senyum pada Alia juga. Lihat Bapak Ibu, dah. Jadi kita ini ya, jangan percaya main gitu-gituan. Ya, ini udah zamannya maju, ya, teknologinya canggih, masih ada yang percaya sama dukun. Kan lucu itu namanya. Saya yakin karena ada FK SMM, mudah-mudahan kemusyrikan yang ada di Kecamatan Sunggalni pada umumnya, ya, dan seluruh ini insya Allah mudah-mudahan nggak ada lagi. Itulah mintanya ya kan. Awak kalau mau minta kaya, minta sama yang maha kaya. Siapa itu Pak Ustadz? Allah maha kaya. Dah. Yang kedua, umat Nabi itu apa ciri-cirinya? Ruhama ubainahum. Berkasih sayang dengan sesama manusia. Allah ngajarin, tengok itu dalam Al-Quran. Allah manggil Nabi Muhammad istimewa. Sayang betul Allah sama Nabi Muhammad. Kalau sama Nabi yang lain, ya sayang juga. Tapi lebih tinggi sayangnya sama Nabi Muhammad. Tengok kalau sama Nabi yang lain, rata-rata manggil nama. Ya Musa, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa. Giliran sama Nabi Muhammad, manggilnya apa? Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Ya ayyuhal muddassir. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Dan seterusnya. Panggilannya bagus-bagus. Makanya Nabi pun diajarin Allah kayak gitu. Kemudian Nabi ngamalkan. Sama istrinya Aisyah. Aisyah dipanggil siapa, Bu? Humairah. Manggil istrinya dengan julukan yang bagus. Ya Humairah. Makanya ibu-ibu ya. Ini mohon maaf, Bu. Ibu kalau sama suami ibu dipanggil nama, tolong Bu bilang sama suami ibu, Bang jangan panggil nama napa Bang, nggak enak. Ini ada nama istrinya Rafe'ah, panggilannya PA. Jelek kali. Datang biniknya pun ngelunjak, apa cok? Habis. Ya. Manggilnya PA. Ya. Jadi manggilnya kayak mana Ustaz? Terserah panggilannya. Tapi contoh Nabi Tuhan manggil istrinya ya Umairah, wahai yang putih kemerah-merahan. Tapi Pak, jangan gara-gara nanti Bapak ikut maulid ini, pulang langsung amalkan pula. Pulang-pulang ketok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum.
Istrinya buka pintu, waalaikumsalam. Langsung istrinya dipanggil, ya Humairah. Istrinya ya bingung, bang, Humairah siapa bang? Ya kau lah dek. Tapi aku rape abang. Iya, abang tadi baru dengar maulid. Ustadz bilang Nabi manggil istrinya Humairah. Makanya abang panggillah kau Humairah. Oh gitu ya bang? Iya dek, bagus kan? Maaf ya bang, aku boleh nanya enggak? Apa dek? Arti Humairah abang tahu kan bang? Nah itulah dek, lupa bang dek. Humairah itu bang artinya yang putih kemerah-merahan. Oh gitu ya dek ya? Iya bang, berarti nggak cocok sama kau lah ya. Kau kan hitam legam. Jadi bang panggilanku apa bang? Gantilah ya dek. Iya bang, ya Hajar Aswad. Habis itu ditutup pintunya. Udah abang tidur luar aja bang, luar. Jangan. Awak manggilnya itu yang bagus lah. Kalau panggilan tuh anak pun boleh. Orang kampung manggilnya mak katanya. Untuk anaknya. Mama, bapak. Kalau agak dekat-dekat kota, nah ini Semencirim kan dekat-dekat kota nih kan. Biasanya panggilannya ayah bunda. Kalau udah di kota, mama papa, mimi pipi, mami papi. Yang agak islami, umi buya, umi abi. Dah, yang agak romantis, ayang beb. Itulah panggil ayang beb. Ustadz udah tua lu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, panggil aja ayang beb. Ya namanya romantis-romantisan. Bapak ibu itu contoh kecil. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu sayang sama suami? Separuh. Ibu-ibu sayang sama suami? Iya. Ibu-ibu sayang sama suami, tanda-tandanya sederhana. Kalau sama suami, mulutnya jangan lancip kali. Jangan suka merepet aja sama suami. Bu, kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, kenapa ya suami banyak ninggal duluan? Saya jawab, karena mobilitas kerja suami kan tinggi. Tapi yang kedua, alasannya kenapa suami banyak ninggal duluan? Karena suami-suami ini ya banyak tertekan batinnya karena kena repet aja. Ibu-ibu Pak katanya sayang sama suaminya tapi suka merepet. Ustaz ini fitnah aja loh. Loh, saya nggak fitnah, ini fakta. Karena ada bapak-bapak pernah curhat sama saya. Apa kata bapak itu? Ustaz, iya Pak. Aku mau nanya sama Pak Ustaz, boleh? Boleh. Pak Ustadz, kenapa ya Pak Ustadz? Aku ini kok dikasih Allah istri yang suka merepet. Saya jawab, Pak itu udah jodoh Bapak. Oh gitu ya Pak Ustadz? Iya Pak. Tapi Ustadz kalau itu jawabannya aku pun tahu Pak Ustadz. Maksud Bapak, Ustadz aku nggak sanggup loh Pak Ustadz. Sanggup. Nggak sanggup loh Pak Ustadz. Sanggup. Maaf ya Pak Ustadz, ini yang punya istri aku atau Pak Ustadz? Ya Bapak lah. Jadi kalau Ustadz pula yang bilang sanggup. Saya bilang sanggup itu Pak karena ada dalilnya. Apa dalilnya? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Saya bilang, Bapak dikasih istri yang suka merepet karena Allah tahu Bapak sanggup. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya Pak. Habis itu nanya lagi dia, Pak Ustadz, apalagi Pak? Kenapa ya Pak Ustadz? Istriku nih dulu kok nggak dikasih sama laki-laki yang lain aja ya Pak Ustadz? Habis itu aku jawab, maaf ya Pak, laki-laki yang lain nggak ada yang sanggup loh Pak. Cuman Bapak aja lah yang sanggup. Maka udahlah Pak, tahankan aja Pak. Kira-kira nggak tahan bendera putih kibarkan atau ninggal aja duluan. Ya, kok gitu sih Pak Ustadz? Iya, memang udah nasibnya Bapak. Iya, nggak usah pala awak sibuk-sibuk lagi. Memang ini bapak-bapak ini curhatnya betul loh. Ibu-ibu ini kan Pak, kalau cerita amal ibadah nomor 1 nih ibu-ibu ini. Sekarang ini wirid yang rame wirid bapak-bapak atau mama-mama? Iya.
Kalau ada zikir akbar yang rame datang mama-mama atau bapak-bapak? Mama-mama. Ini malam lah aku tengok peringatan hari besar Islam yang rame datang bapak-bapak. Mama-mama turu. Karena nggak turu nonton TV nang Indosiar. Suara hati istri. Ustadz ini tahu aja. Yo bapak-bapak yo mbok prek nonton iku ya kan Pak? Ngapain aku nonton iku Pak Ustadz? Suara hati istri, suara hati suami nggak eneng. Makanya nggak mau. Ustadz kok tahu aja film-film. Ini Ustadz ini memang harus ngerti nama-nama film. Dulu Bu, sebelum suara hati istri kan film India ya kan Bu? Film India dari mulai utaran, populer utaran, masuk Antv. Dari pagi sampai malam film India. Dari mulai Anandi, Tapki, Gopi, Lonceng Cinta, Mohabatin, Asoka. Kok hafal Ustaz? Uang aku nonton. Tapi nonton bukan acara nih Bu. Nonton jadwal yai. Men jadi bahan. Kadang-kadang Ustaz ikine ceramah perlu bahannya oke. Nih enggak ya enggak nyambung. Awak nih ceramah karo wong preman. Ya harus hafal nomor togel. Nih enggak hafal nomor togel ya payah. Ustaz kira-kira besok yang jebol nomor berapa ini Ustaz? 01. Kenapa? Tadi malam aku mimpi dikejar-kejar setan. Bulan depannya jumpa lagi. Nomor berapa Ustaz? 32. Lo nggak setan lagi? Nggak, ular. Tapi yang paling sedih dikejar-kejar orang gila. 87. Nah itu. Ustaz nih hafal ya. Ya, saya hafal bukan karena pernah jadi sekretaris togel, enggak. Tapi memang untuk bahan aja. Enggak boleh Ustaz nih katro asi Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Apa enggak suntuk jamaahnya coba? Ya, ya baik. Jadi Bapak Ibu ini rahmati Allah. Ibu-ibu ini menang banyak hal. Yang rajin sholat doa ibu-ibu. Yang rajin wirid ibu-ibu. Yang rajin pengajian ibu-ibu. Saya kalau ditanya jadwal saya hari ini maaf Pak ya, bukan niat untuk ini. Saya sebutkan hari ini jadwal saya dari Jumat tadi ada 6 tempat. Dari yang 6 tempat itu Pak, ya itu pengajiannya yang menguasai siapa? Ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ini kami terima kasih banyak. Cuman aku kasihan sama mama-mama ini. Cuman satu aja. Dalam hadis Nabi, nanti yang banyak masuk neraka siapa? Mama-mama perempuan. Kan kasihan aku nengok orang ini kan, Pak. Gara-gara apa Ustaz? Mulut. Wirid banyak pahala, tapi gara-gara mulut habis pahala. Ini mulut. Hanya gara-gara lontong habis pahala. Begitu pulang sambil jalan, ding 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 ding. Bu, apa? Ibu mau mangan lontong, Ibu. Mangan. Jemek kan, Bu ya. Nek aku ngomong kok bukan lontong, kok bubur. Ya. Gara-gara nyeritain lontongnya jemek, habis pahalanya. Malam ini datang ibu-ibu kan banyak nih kan datang. Banyak pahalanya, banyak. Kata Nabi duduk di majelis taklim dapat pahala 200 rakaat sholat sunat. Ibu-ibu nanya, Ustaz kalau duduknya ngantuk kayak mana? Dikurangi nggak pahalanya? Saya bilang nggak ada dikurangi pahala. Karena hadis itu nggak ada cerita ngantuk atau nggak ngantuk. Mama langsung ngomong, oh cocok lah Ustaz kalau gitu ngantuk aja lah aku ya. Udah ngantuk lah suka hati daripada ribut. Ya. Ibu banyak pahalanya ini kan di sini banyak. Kemudian bisa habis? Bisa. Gara-gara mulut. Pulang nanti jalan. Ting ding 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 ding. Ngomong karo koncone nang dalan. Bu, apa? Ibu mau ngrungokke ustaz ceramah. Ngrungokke lah. Enak, Bu? Enggak enak. Kalau bapak ibu bilang ustaznya nggak enak, habis pahalanya. Maka kalau ditanya enak ustaznya,
rapet aja untu ya nggak apa-apa. Rapet aja Iya. Jadi Bapak Ibu, ini kita bilang enak, ini kan macam-macam ya Pak ya. Ada enak, oh enak isinya. Oh ada yang bilang enak, ada humorisnya. Oh bilang enak karena usahanya ceramahnya nggak lama-lama. Ada macam-macam ini. Ya, tapi tadi awalnya aku jujur aja berniat ceramah nggak lama-lama. Karena ada yang gantiin, ya aku makin lama lah ini ceramahnya ini. Ada yang sip ketiga nggak? Ada. Wah ada. Wah ampun aku. Oh coba wak lah. Kena aku. Iya. Udah ya. Kalau bisa cuma abang nih berdua aja lah ya kan. Wak jakong aja wak yo. Ya. Kau nek sempat wak munggah aku langsung mudun. Iya. Tapi Bapak Ibu ini dirahmati Allah, ya gitulah kita. Kadang-kadang bahasa kita bisa menunjukkan kita kasih sayang sama orang. Kadang-kadang ya gaya hidup kita bisa menunjukkan kita kasih sayang sama orang. Yang penting kata Allah, umat Nabi itu ruhama ubainahum. Maka lihat di seluruh dunia, kalau umat Islam itu mayoritas, rata-rata orang non-Islam tidak ada yang tertindas. Tapi yang kita sayangkan, kalau kita yang minoritas, banyak yang kena tindas. Rohingya itu satu contoh. Di Uighur itu juga satu contoh. Kita minoritas, kita tertindas. Tapi di negara mana saja di seluruh dunia, kalau kita yang mayoritas, orang non-Islam tidak ada yang tertindas. Itulah wujud Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam Nusantara, tapi Islam rahmatan lil alamin. Dah, dua. Yang ketiga apa? Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka ruku dan sujud di hadapan Allah untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah. Awak mau bilang awak umat Nabi, ruku sujud enggak? Ustaz, aku ruku sujud Pak Ustaz, berarti sholat. Jangan bilang awak ni umat Nabi kalau awak enggak sholat. Malu awak sama Nabi Bapak Ibu. Nabi itu dalam riwayat disebutkan sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ada nggak yang sholat sampai bengkak kakinya? Nggak ada ya Bu. Tapi Ustaz ada yang bengkak kakinya karena sholat, bukan Ustaz kena asam urat. Nah itulah. Ya. Tapi yang sehat, yang kanan sama kiri aku ini sehat, nggak ada asam uratnya. Ya, kalau ada asam uratnya mungkin udah enceng, ya kan? Nah, Bapak Ibu, malu awak sama Nabi. Nabi sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Awak kadang-kadang sholat banyak tingkah. Di masjid kadang-kadang awak bingung. Ada ibu-ibu nggak mau ke masjid, ditanya, Bu, kenapa nggak mau ke masjid, Bu? Males lah ibu ke masjid. Ya kenapa, Bu? Panas sekali di masjid. Dengar ketua BKM langsung beli AC. Ini masjid kita udah ada AC? Udah ya? Kayaknya saya pertama kali datang waktu itu yang diundang anak sekolah belum ada AC-nya. Ini udah ada AC. Udah dibeli AC, ibu itu nggak nampak juga. Awak tanya, Bu, kenapa kok nggak ke masjid juga? Tapi di masjid udah beli AC. Males lah ibu. Kenapa, Bu? Dingin kali. Ada AC, dingin kali. Nggak ada AC, panas sekali. Cocoknya ibu itu buat masjid sendiri. Biar tahu dia ininya. Dah. Ada lagi bapak-bapak, kenapa nggak ke masjid, Pak? Males lah aku ke masjid. Kenapa, Pak? Males aku. Yang imam masih wawa itu aja. Wawa itu imam ayatnya itu aja. Nggak gonta-ganti ayatnya. Udah hafalannya sikit katanya. Kemudian dengar BKM, diundang hafiz Quran. Diundang hafiz Quran, ditanya lagi, Wak, itu udah hafiz Quran imamnya, Wak kok nggak datang? Ya paten ya imamnya hafiz Quran, cuman aku nggak lah ke masjid. Kenapa? Taulah hafiz Quran, panjang kali ayatnya, katanya. Walah, Wak.
Imam setempat katanya sikit kali hafalannya. Giliran habis panjang kali baca ayatnya. Kan lucu ini. Makanya Pak, Bapak kalau jadi imam setempat, itu hati-hati. Jamaah bilang jangan itu aja ayatnya. Ada bapak-bapak ini Bu, jadi imam, ayatnya itu aja. Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Pas maghrib, asih Al-Kafirun Al-Ikhlas, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ditandai jamaah. Istrinya ke masjid, pulang ke rumah ditanya sama suaminya, "Dek, adik ke masjid, Dek." "Masjid, Bang." "Siapa imamnya, Dek?" "Itulah, Bang. Wa Al-Kafirun itu, Bang." Kenapa? Karena imamnya itu selalu baca Al-Kafirun. Ya, makanya yang jadi imam hati-hati. Yang hafiz Quran juga tolong tengok bapak-bapaknya di belakang ya. Kadang-kadang bapak-bapak di belakang ini kan ada yang sudah tua-tua. Kalau udah tua-tua tolong jangan panjang kali ayatnya. Ya memang jujur aja panjang ayat ini kan enak Pak kalau hafiz yang baca ya kan. Tapi kadang-kadang gondokkan juga bagi yang sudah punya rematik. Apalagi sholat subuh. Orang baru bangun sholat, baru bangun tidur, pergi ke masjid sholat subuh. Itu biasanya rasa ngantuknya sikit-sikit masih ada. Imam baca Al-Fatihah, makmum nyambut di ujungnya walad dolin, aminnya jambil nguap. Ustaz sok tahu. Ya kan awak di masjid selalu ya kan? Begitu sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di belakang jawab. Makmum itu kalau imamnya udah walad dolin dijawab amin. Dalam hatinya apa? Ini surah apa lah yang dibaca? Surah apa lah yang dibaca? Rupanya imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah di belakang udah mulai enak, alhamdulillah. Kayaknya pendek ini. Ar-Rahman. Ini kita nggak usah. Ini memang kadang-kadang jamaah ada yang kayak gitu. Ada. Kadang awak tarawih aja pun bingung. Kenapa kok Ustaz bingung? Ada yang 23 sama witir, ada yang 11. Giliran yang 23 minta cepat-cepat. Giliran yang 11 minta santai. Yang 23 Pak Wi kena kali aku waktu itu. Pernah Pak di Medan, saya nggak sebut nama tempatnya. Dibuat 23 rakaat. Saya jadi imam dan jadi penceramahnya. Begitu saya jadi imam, saya buat Fatihahnya 2 napas. Alhamdulillah siap sholat, dijumpai ketua BKM. Apa kata ketua BKM? Alhamdulillah Ustadz, sholat kita udah selesai. Iya Pak, alhamdulillah. Jangan lupa ya Ustadz, minggu depan jadwal Ustadz lagi. Oh iya Pak, insya Allah. Tapi Ustadz, kenapa Pak? Kalau bisa Pak Ustadz, minggu depan lebih cepat sedikit lagi ya Pak Ustadz. Bu, udah saya buat Fatihahnya 2 napas, diminta lebih cepat sedikit lagi. Berarti berapa napas? 1 napas. Dalam hati saya, untung aja Bapak ini ngomong sama Ustadz yang masih muda. Kalau seandainya dia ngomong sama Ustadz yang sudah tua, mudah-mudahan hari ini 2 napas, minggu depan 1 napas. Habis walad dolin nggak bernapas. Kenapa? Sesak napas. Saya aja yang umur saya sekarang 35 tahun, kalau seandainya disuruh 1 napas, belum tentu saya sanggup untuk melayaninya. Cobalah kita tes ya. Ini Pak, tes 1 napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak kan enak jawabnya. Amin.
Habis amin, bapak pun bingung. Loh, imamnya kok nggak baca-baca ayat pendek? Rupanya imamnya udah mati tegak berdiri. Kenapa? Sesak nafas. Ya, Bapak Ibu, kalau bacanya cepat kali yang stres siapa? Imamnya. Tapi kalau gerakannya cepat kali yang stres siapa? Makmumnya. Makmum yang paling stres kalau gerakannya cepat kali siapa? Nenek-nenek. Nenek-nenek diajak balapan tarawih. Mana sanggup? Imamnya cepat. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Nenek itu baru ya ada sujud orang itu. Besok imamnya ya ditandain. Nenek itu pun nggak mau lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena imamnya terlalu cepat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang harus mikir juga, jangan cepat kali tapi jangan lambat kali. Yang 11 rakaat pun udah saya bilang jangan lambat kali. Karena kalau kita lambat kali nanti stres makmumnya juga. Alhamdulillah kuenya udah dibagi. Ini kalau udah bagi kue pasti terbagi konsentrasi. Kadang-kadang aku palaknya kalau ngisi ceramah, pas awak ceramah dibagi kue ini palak juga loh Pak. Ya, bisanya Ustadz kalah sama kue. Ya, cobalah tengok, aku tengok-tengok aja muka Bapak Ibu kana. Kan aneh, masa Ustadz kalah sama kue? Ya, giliran dibagi kue, nengokin kue. Maka saya kalau ngisi apa ini, yang paling paten itu ada dua Pak. Pertama, begitu masuk kasih kue langsung. Yang kedua, belum mulai acara udah duduk ini apa, bagi kue. Nah itu dia. Jangan pas Ustadz menderita. Ya. Bukan aku iri kali Bapak dapat kue, enggak. Ya. Enggak, cuman aku menderita. Ya aduh ya Allah. Ya. Ini gara-gara kue ini hancur ceramahku nih Allah. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Udahlah, kita yang terakhir aja, yang keempat. Apa itu? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kami tunjukkan di wajah mereka bekas tempat sujud. Ciri-ciri umat Nabi itu yang terakhir apa? Kami tunjukkan di wajah mereka bekas tempat sujud. Min asari sujud dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli disebutkan apa? Min asari sujud bimakna an-nur. An-nur itu artinya apa? Cahaya. Ini mohon maaf ya Pak, jangan ada yang tersinggung. Aku minta izin ini nyampaikan aja. Min asari sujud itu bukan warna hitam yang ada di jidat kita. Udah jangan nengok-nengok jidat orang. Ini mentang-mentang aku bilang kayak gitu langsung jangan. Ini minta izin ya. Bukan berarti saya ini. Bukan warna hitam di jidat. Bahkan tanya atau buka dalam tafsir Ibnul Ashur. Ibnul Ashur dalam tafsirnya mengatakan lebih baik nggak ada warna hitam di jidat daripada harus ada. Lantas saya nanya, emang ada masalah Ustaz kalau warna hitam jidatnya? Nggak ada masalah. Tapi setan itu kata Ibnul Ashur lebih gampang menggoda ya orang yang jidatnya hitam ya untuk berbuat sombong. Awak nanti ngumpul sama kawan-kawan yang lain jidatnya nggak ada yang hitam, awak sendiri yang hitam. Setan dengan bilang, delok ikut delok. Kenapa? Iku koncomu iku nggak enak sengirang jidate, cuman kue. Berarti kue lah yang paling rajin sholat, muncul sombong. Tapi kalau seandainya kita tidak sombong, nggak apa-apa Pak Ustaz, nggak apa-apa. Ya, cuman Ibnul Ashur hanya mengatakan akan rentan dengan kesombongan kalau kita, Bapak Ibu, ada warna hitam di jidat kita. Dah. Jadi maksudnya itu apa Ustaz min asari sujud? Ada cahaya di wajah kita.
Orang nengok muka awak senang. Orang lihat wajah kita nyaman. Orang bersama kita bahagia. Kemudian orang nengok wajah kita sejuk hatinya. Itulah min asari sujud itu. Makanya Islam mengajarkan, ini wajah-wajah kita disetel semuanya. Kalau di depan orang setel, kayak mana nyetelnya? Senyum. Maka dalam hadis disebutkan, ma tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya berarti dia sedekah. Ibu-ibu, kadang-kadang muka awak pas-pasan, tapi gara-gara senyum jadi manis. Saya, Bu, ya udah capek saya berkaca, Bu. Kalau nggak senyum saya, Bu, ya Allah, hancur kali aku. Makanya saya udah capek nanya sama istri saya, Umi, ya Abi ganteng, Mi? Enggak. Sakit kali hati saya. Siapa lagi lah yang bilang saya ganteng kalau bukan istri saya. Tapi kemudian istri saya bilang, Abi memang nggak ganteng, tapi Abi manis. Alhamdulillah. Bu, ini kutanya ibu, jawab jujur ya, Bu, ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jawab yang jujur. Ya. Ibu pilih mana? Yang ganteng apa yang manis? Udah nggak bisa dibohongi. Ya, yang manis. Makanya bapak-bapak jangan sok ganteng. Ya, kalau manis tuh enak. Kenapa kau suka yang manis? Karena kalau ganteng ini, Pak, tengok sekali, wih gantengnya. Tengok dua kali, muak kali kau nengoknya. Tapi kalau manis, tengok sekali, wih manisnya. Tengok dua kali, ya Allah makin manis. Nggak muak orang. Ini bapak nih YouTuber sini, Pak. Bapak nih, ini yang dekat kamera nih. Aku bilang aja, nggak ganteng bapak. Tapi manis. Apalagi kumis melintang tuh. Nah, itu pemanisnya itu. Saya yakin istri bapak nggak ngasih kalau dilepas cukur kumisnya. Betul nggak, Pak? Iya. Kalau aku jenggot asih segini, nggak panjang-panjang. Karena terpanjang sedikit, biniku bilang potong, katanya kan. Udah, habisin aja lah yuk. Jangan hilang nanti manisnya. Oh, rupanya ada di sini pemanisnya. Bapak Ibu, awak ini jangan bermuka suntuk. Karena nanti mentransfer energi negatif sama orang. Kalau jumpa sama orang, ada masalah, nggak ada masalah, senyum awak. Ini kadang-kadang orang nggak bisa menyesuaikan, Pak. Giliran jumpa sama orang, ada masalah, asik gini. Masuk wirid, Assalamualaikum. Ali baik pun bingung. Loh, apa salahku karo dene nih ya? Kok raine kayak ngono? Nah. Aneh, Pak. Sama kayak ustaz ceramah. Mana ada ustaz yang betah ceramahnya kalau jamaahnya mukanya cemberut? Coba. Saya kalau ada satu orang cemberut aja tuh ngaruh sama saya. Saya pernah ceramah jauh, Pak, di Galang. Saya ceramah di Galang, begitu saya datang, ya ada di depan tuh, Pak, pakai serban dia. Begitu pakai serban, akhirnya apa? Akhirnya dia nengokin aku, gini. Awak kasih bahasa yang humor, dia gini. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ceramah jauh-jauh dari Medan ke Galang, cuman hitungan 15 menit, habis itu aku pulang. Ditanya sama yang ngundang, Ustaz kok ini nggak apa-apa Pak, lagi nggak mood, saya bilang. Ngaruh. Jadi kalau Bapak Ibu jumpa ada Ustaz yang ceramah betah, yang ceramah lama, itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu paten. Bukan Ustadznya yang paten, Bapak Ibu paten. Di depan kayak gini nih, Bapak nih ku tengok walaupun agak ngantuk gini. Iya, aku selalu nengok Bapak, betul lah Pak. Kalau muka Bapak aku tengok muka Batak ini. Betul? Harap. Aku tahu. Iya. Padahal belum kenalan kita tadi kan. Muka Batak, tapi Bapak ini Batak yang baik. Bisa senyum gitu. Kalau Pak Sekdes asik pakai masker aja. Nggak tahu aku tak senyum tak ngejek, nggak tahu lah aku.
Ustadz, aku namanya pejabat negara, pejabat desa. Aku Pak Sekdes, jadi harus pakai masker. Ya baguslah udah. Cuman aku tahu sekarang ini ada yang pakai masker, ada yang enggak, ya kan? Awak jangan usil kali ya kan Bu. Udah selu aja. Yang pakai masker alhamdulillah, nggak pakai masker ya udah. Jangan awak misi-misi. Nggak pakai masker, nggak pakai masker. Jangan. Kadang awak tengok pun tengoklah yang pakai masker nih, macam-macam. Ada yang di leher, ada yang di dada, ada yang kayak Pak Sekdes langsung blub gitu. Ada Bu jamaah saya Pak Sekdes pakai masker kayak Pak Sekdes gitu, nengokin aku gini aja. Ku tanya, Bu kenapa? Nyesek Ustadz. Kayak mana nggak nyesek? Keluar masuk itu. Melbu metu. Terakhir awak aturannya sehat jadi sakit. Karbon dioksida, hati-hati ya Pak. Tapi biasanya Pak, saya pakai masker Pak. Cuman saya pun kalau pakai masker, ininya saya letak di leher. Memang betul lah. Kayak Pak Sumardi ini lah, di leher gini ya kan. Letak di leher. Ustaz kenapa kok pakai masker kayak gitu? Saya pakai masker itu tujuannya cuma satu, biar nggak kena razia. Daripada kena razia 200 lempul. Coba pulang pengajian kena razia, ya habis. Tapi kalau ke Masjid Al-Amin ini, wah balennya oke. Ada yang ngerazia, Ustaz nggak pakai masker, 200 lempul. Tak buka, oh lebih. Tapi udah, awak ini selu. Bapak Ibu, banyak yang kena COVID itu karena pikirannya suntuk. Karena asik panik aja. Kawan saya ada yang ketika jumpa, asalkan buka pintu nggak pakai tangan, pakai ini sikut. Pakai masker kayak Pak Sekdes. Udah, habis cakap-cakap, ambil hand sanitizer, dilap. 2 minggu habis jumpa sama aku Pak Sekdes, kena COVID dia. Saya bilang, memang nasib Bapak lah. Dia kenanya itu bukan karena ikhtiarnya nggak maksimal, tapi karena pikirannya, panik, imunnya turun. Makanya awak ini jangan buat orang panik, jangan buat orang suntuk. Kalau awak suntuk, imunnya turun. Saya kalau ceramah udah saya niatkan, aku nggak mau ceramah buat orang suntuk. Karena kalau awak ceramah orang suntuk, imunnya turun. Nih Pak, mama-mama kadang ada yang bertingkah, Bu nggak wirid. Enggak lah, kenapa? COVID. Siswa awak dulu dan nang Carrefour. Oh alah Bu. Saya bilang, Bu, mana lebih banyak COVID? Di mall atau di wirid? Di mall. Kalau di wirid mama-mama, insya Allah COVID nggak ada. Kenapa? Mama-mama asal mau wirid, tengoklah. Mau wirid mama-mama, wudhu dulu, betul kan? Wudhu. Apalagi mama-mama udah ngerti, oh nanti asar mau sholat jamaah, aku wudhu lah langsung di rumah. Karena apa? Karena bedaknya tebel kali. Ya. Apalagi bedaknya yang mahal, mereknya Wardah. Wah itu wudhu duluan dia. Tapi kalau bedaknya merek FIFA nomor 5, wala batal lah, nggak apa-apa lah. Makanya Pak mohon maaf, saya kadang nengok mama-mama kalau wirid itu ada kasihannya. Ku tengok ada mama-mama kan, bedaknya tebel kali. Mereknya mungkin Wardah itu. Habis itu duduk dia kayak nggak tenang, kan duduknya gini-gini aja dia. Kawannya nanya, Bu kenapa Bu nggak ada? Bu kenapa Bu nggak ada? Rupanya nahan buang angin. Karena takut batal nanti bedaknya hancur, ditahankan sampai sholat asar. Giliran habis sholat asar, lontong keluar, angin pun keluar. Ada mama-mama mau makan lontong. Loh lontongnya kok bau ya? Wah bukan lontong ya.
Kasihan ahli bait kena fitnah. Padahal enak tang buang angin. Makanya udah. Awak pun insya Allah yang datang kemari ini kalau hatinya senang, imunnya naik. Kalau imunnya naik, virusnya pergi. Tuh. Gitu aja filosofi hidup tuh. Makanya dalam hadis kan betul kan? Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hubungkan silaturahmi. Nggak salah itu kalau awak rajin silaturahmi, insya Allah panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang hadir hari ini kita semuanya panjang umur, murah rezeki. Ini aja mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau lupa ceramah saya, silakan dibuka surah Al-Fath ayat 29. Itulah inti dari isi ceramah saya. Mana tahu kan, Ustadz ngalor ngidul. Nah, lali awak, buka ayat surah Al-Fath ayat 29. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Kalau Bapak Ibu mau dengar ceramah saya, boleh buka YouTube FKSMM. Itu pun kalau diupload. Tapi kalau nanti ku tengok-tengok nggak diupload, Ibu boleh tengok channel YouTube saya sendiri. Channelnya apa Ustadz? Ustadz Fuji Rahmadi Official. Jangan lupa like and subscribe. Aku nggak mau kalah. Iya, gitulah Pak, ya kan? Mudah-mudahan. Ku tengok udah banyak subscribernya. Jadi nanti aku nebeng-nebeng lah sikit, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja. Insya Allah nanti kita bisa ketemu kembali. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.